memutuskan memberikan pengarahan atau pembinaan. Kalau untuk siswa itu tugas guru, itu guru tugas kepala sekolah juga benar, guru juga benar. Sekarang tidak bisa memilih lagi. Kita masih mandiri ya, mandiri belajar. Ya, guru itu memang kepentingannya itu sama-sama berdampak dan dia mengambil dengan kewajiban keduanya ada tanggung kasus itu ada juga kasus kalau kita di arahnya sama kita dalam kasus ini menyelesaikan semua kita nggak boleh pilih personal, nggak boleh pilih siapa ini sesuai dengan prosedur, baik kasus ini etika atau kasus di keuangan. Kalau keuangan itu sudah dibuat prosedur. Ya, kalau di etika ini kita pembinaan, kita tidak boleh memilih semua guru itu adalah warga sekolah, guru itu adalah bila ada problem saya uruskan sesuai dengan kita ini tes dulu, kita tanya pendekatan dulu, baru kita buat tindak lanjut. langkah-langkah tadi berdasarkan prosedur ya Pak ya yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian Pak, hal-hal efektif berarti tadi sudah juga terjawab ya Pak ya, kemudian sesuai dengan prosedur, kemudian setelah diterima kemudian dia semua masuk itu tidak belum tentu dia salah ya Pak, artinya dia ketika kita tidak menanggapi baru dia dianggap salah ya Pak ya. Nah artinya dia berarti menanggapi sesuai dengan prosedur walaupun dia berbeda dan dia tidak berdasarkan golongan ya Pak ya. Nah itu pertanyaan Tambahan tadi semua kasus itu kita anggap azas praduga. Itu dulu bukan orang mengasahkan azas praduga itu yang menyelesaikan. Kalau ada problem di guru itu adalah pendekatan, jangan terhukum, tanya dulu, dalami dulu. Setelah kita pertimbangkan baik atau tidak baik, yang penting ini kita berikan langkah-langkahnya. Ya kalau memang ada yang salah kita ingatkan peringatan pertama. Kalau mungkin juga kita ingatkan peringatan kedua, baru ketiga. Setelah tiga ini kita tindak lanjut pembinaan. Itulah langkah-langkahnya. Ada tim bina dinas ini ada proses tidak langsung. Cuma sebelum ada produk, saya harus meminimalkan semuanya.
Iya. sampai mengikuti lompatan. Salah satunya Iya. mengikuti mereka. Iya, kita harus turun. Biasanya misalkan kita Bagaimana keduanya bisa ya, kebetulan di waktu itu mobil sudah sistemnya ke sana. mencari solusi? Ya, saya bisa libur. Itu solusi yang digunakan apabila tidak Apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah saya kasus delivery, apakah langsung menyelesaikan pada saat kedua atau Bapak ada jadwal misalnya lagi ada masalah pada saat ini kita akan selesaikan atau langsung kita lihat dulu bentuk kasus ini ada yang bisa emergency tidak boleh. Kalau ini semua kasus kalau bisa segera kasih jaga, kalau bisa tidak ditunda itu tidak kasus tergantung kasus. Tapi kalau bisa baik yang berat tidak segera selesai. Namanya kasus yang dilakukan penyakit yang lama diobati. Ya, makanya penyakit itu analisis dulu, identifikasi dulu apa-apa kita obati. Itu harus segera. Sakit perut kita obati besok, karena cari rumah sakit. Tapi kalau kita obati hari ini kasusnya tidak besar, harus segera diselesaikan. kasuistik dan kasus Tergantung kasusnya. Kita kan nggak ada bicara kasus. Itu masih iya ada. iya iya tergantung situasinya lah ya Pak ya kasusnya. Oke Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Itu sering. Yang penting kita bekerja ikhlas, kerja jujur, kerja benar, semua orang dapat. Kalau seorang kepala sekolah itu kita seorang kepala sekolah. Apabila kampanye ada benar, tidak akan mendukung kita. Kalau kita memang ada benar, kita mengajak untuk jangan membedakan. Kalau kasih tim network bisa dicari. Ya, kalau tugas itu. Oke Pak, selanjutnya Pak terakhir Ya, Pak, boleh panggil orang kedua. terakhir Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, Bapak dan Bapak Yang kedua, guru-guru ini atasan ini bukan salah, tapi tidak pasti problem itu di semua syarat jadi semua itu bisa itu semuanya untuk meminimkan kalau saya ngecetak nggak dengan tidak merespon itu pasti akan terjadi intinya saya harus memberikan energi positif pasti lagi maksud saya kemarin hasil negatif curiga aja kita nggak jalan kalau pengen curiga itu ini pakar-pakar kita guru-guru hebat kenapa kasih kepercayaan pokoknya jadi kasih kepercayaan Pak selesaikan kita harus mengikhlaskan oke kalau kita melihat bahwa pimpinan memang iya Pak energi yang lebih tekad yang lebih dia kalau tidak ada lempeng Pak ya kalau ada rasa kalau orang jadi seperti itu kalau ada kurang kasih saya kan masih ada belum belajar Bapak cari Bapak yang salah satu yang kami ini inspiratif ya betul Pak jadi mudah-mudahan kami banyak belajar terima kasih banyak Pak ya saya selalu Pak. Amin. Salam. Assalamualaikum Ibu Reni, apa kabarnya? Waalaikumsalam, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah.
terima kasih Bu Reni atas waktunya untuk kita bisa berbincang-bincang. Nah, tadi ada beberapa yang saya tangkap mengenai pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam proses penyelesaian persoalan atau permasalahan yang terjadi terutama di dunia pendidikan. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selain tadi bahwa kita harus menjalin komunikasi dan kolaborasi, saya pikir efektif juga untuk mau duduk bersama. Itu supaya duduk bersama untuk berkomunikasi ya. Tapi selain itu juga saya teringat bahwa ada saatnya kita harus berdiam sejenak. Apalagi jika masalah itu, dilema etika itu tiba-tiba datang ke kita sebagai pimpinan sekolah yang diminta oleh anggota guru untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Supaya keputusan itu tidak terkesan terburu-buru dan menjadi dangkal akhirnya atau menjadi penyesalan, maka diperlukan juga oleh seorang pimpinan untuk terdiam sejenak, berpikir sejenak, atau mungkin ada teori dalam guru penggerak ya, apa nama istilahnya itu. Jadi terkadang kepala sekolah itu butuh waktu untuk merenung, untuk berpikir sebelum dia menyampaikan keputusannya atau kebijakannya. Oke, berarti ibaratnya rehat lah sejenak dulu Bu ya. Kalau bahasa kerennya itu teknik stop. Teknik stop ya. Boleh juga kita menggunakan teknik stop ya Bu ya. Biar benar-benar kita mindfulness kembali, benar-benar bisa fokus terhadap persoalan. Memang terkadang saking banyaknya butuh refresh sejenak Bu. Ya benar-benar sekali Bu. Nah kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ketika Kira-kira tantangannya apa-apa saja tuh? Tantangannya ketika misalnya nih ya ke guru bukan kepada peserta didik atau mungkin juga kepada orang tua, tapi mudah-mudahan di sekolah yang Bunda pimpin nggak ada sih orang tuanya yang bahasa Medannya itu tekak gitu ya, bertekak dia sama awak. Tapi kalau guru ada, jadi ketika dia tetap tidak mau, ada istilahnya begini kalau Bunda menyebutkannya, ketika kita berbicara sebuah masalah lalu dia menggunakan sudut pandang dia dan dia tidak mau mengerti dengan sudut pandang kita, itu nggak akan ketemu jalan keluarnya. Nah hal-hal seperti ini jadi kendala. Dia tetap menggunakan sudut pandang dia tidak mau menerima sudut pandang yang kita gunakan, tidak mau mencoba memahami sudut pandang dari kita. Nah ini betul-betul menguras energi. Ketemu dengan kasus-kasus yang begini, ini sangat menguras energi bagi seorang pimpinan. Jadi kadangkala disinilah diuji itu tadi kesabaran. Bisa jadi naik sasak bahasa orang Medan. Iya, naik tensi ya Wak. Tensi ya Wak, karena dia nggak akan mau mengerti apapun yang kita berikan alasannya gitu kan. Dan bahkan kita coaching, misalnya sudah kita tanya ke dia, jadi bagaimana menurut ini, tetap dia akan bertahan pada asumsi-asumsi dia sendiri. Itulah permasalahan-permasalahan. Jadi itu yang sering menjadi tantangan Bu ya, ternyata ya benar. Artinya mereka keras atau kekeh dengan pendapat mereka sendiri Bu ya. Betul. Baik Bu, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan kira-kira? Jika memang selama ini berkaitan dengan dilema etika yang pernah saya alami, itu nggak akan langsung spontanitas harus saya selesaikan.
saya akan meminta waktu, apalagi ya karena masih baru ya. Tentu saya perlu mendalami aturan-aturan, regulasi-regulasi agar tidak perlu waktu untuk memahami itu, membaca kembali sebelum memutuskan jika itu berhubungan dengan baik guru maupun siswa karena ada kegiatan. Jadi pernah Nirda ini terjadi pada saat mau memutuskan anak itu sudah melanggar aturan sekolah dan dia sudah dapat hukuman harus dikeluarkan. Karena kita berbuat beberapa kali perjanjian, orang tuanya sudah setuju jika sekali lagi melakukan kesalahan yang sama, ya, dikeluarkan. Tapi tidak saya ambil keputusan itu. Saya coba mengulang, merefresh kembali, merefleksi kembali. Apa iya ini jalan terbaik? Anak itu harus dikeluarkan meskipun memang sudah ada aturan, sudah ada perjanjian ya yang dibuat dengan orang tuanya. Nah akhirnya ketika coba berefleksi ada jalan keluar ternyata yang akhirnya bisa membuat anak itu berubah tidak lagi ini, bisa kita selamatkan akhirnya anak. Artinya memang sebagai pimpinan perlu banyak pertimbangan Bu ya, perlu banyak pertimbangan dan juga kalau saya bilang sih memang perlu power yang memang sangat besar. Itu yang saya perhatikan dan Ibu salah satu tokoh yang saya pikir sangat luar biasa dan perlu kami contoh Bu. Perlu banyak sharing-sharing. Oke Bu, kalau terima kasih Bu Reni, kalau dari saya cukup. Pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh Ibu Liza kepada Ibu Liza. Dipersilakan Bu Liza. Baik, terima kasih Bu Nirda. Nah, Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Bu, Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Nah, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang jenisnya dilema etika, Bu. Nah, mungkin kan ada selain dari faktor-faktor, kemudian siapa sih yang mempermudah Ibu, kemudian yang membantu Ibu untuk menyelesaikan ya dilema etika itu, gitu, Bu? Ibu yakin percaya bahwa Ibu nggak bisa sendirian. Ya. Tapi itu apalagi itu benar lawan benar. Yang satu sisi dia benar, satu sisi lagi juga dia benar. Maka butuh teman, butuh pihak-pihak lain untuk membantu agar tadi istilahnya bukan yang terbaik tapi mungkin melegakan. Ya kadang-kala keputusan itu nggak selamanya harus yang menjadi yang terbaik atau menjadi yang sangat baik, tapi minimal melegakan kedua belah pihak karena berada di posisi yang sama-sama benar. Jadi butuh orang lain, butuh bantuan dari orang lain. Bisa guru, rekan sejawat, bisa tim manajemen, bahkan bisa orang tua atau BK. Nah, artinya kita butuh kolaborasi dengan ya warga sekolah ya Bu ya. Baik itu tim manajemen sekolah gitu ya Bu ya, dan pada akhirnya memang ya keputusan itu ya memang keputusan ya artinya kita tidak bisa memuaskan kedua belah pihak gitu ya Bu ya, tapi dia kita mencari jalan tengah yang lebih melegakan dan yang lebih memberi dampak yang positif yang lebih besar ke kedua belah pihak ya Bu ya. Terutama perlu dipikirkan masalah psikologisnya. Iya masalah.
Nah, tergantung kasusnya juga ya Bu ya, makanya nanti apakah dia berdampak jangka pendek atau jangka panjang, apakah dia mungkin pribadi dan lawan individu, begitu ya Bu ya. Jadi dia tergantung kasus, tapi mungkin ya ya tetap seperti itu, keputusan itu tetap harus melegakan kedua belah pihak ya Bu ya. Betul. Nah, dari semua hal-hal yang telah kami sampaikan, mulai dari yang disampaikan oleh Kak Natalia, kemudian Kak Nirda, dan saya yang terakhir ini Bu, faktor-faktor yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Nah, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini yang saat Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Baik, pelajaran-pelajaran berharga yang saya dapatkan pertama, sebagai seorang pemimpin di sekolah, saya harus tentunya memiliki wawasan. Apalagi menyangkut regulasi, saya harus baca itu benar-benar dibaca, dipahami supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pimpinan itu harus sabar. Harus sabar, jangan terburu-buru, jangan emosional dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, seorang pemimpin tuh harus bisa berkomunikasi dengan baik, harus bisa memberikan kata-kata yang menguatkan, yang menyejukkan, yang membangun, yang memotivasi. Ya, dan jikapun tersudut, katakanlah yang mungkin bahasa tersudut atau bukan tersudut ya, digencar terus oleh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin niatnya untuk memojokkan keputusan-keputusan yang kelak akan kita ambil, kita tetap harus tenang, tidak boleh menunjukkan reaksi emosi. Bila perlu berdiam diri dulu agar tidak emosi yang muncul. Kemudian kerjasama itu sangat diperlukan, bahwa seorang pemimpin di sekolah itu sangat perlu untuk menjalin kerjasama dengan orang lain karena dia tidak bisa sendirian. Oke, berarti di sini Bu, selain dari yang saya petik dari yang Ibu sampaikan itu, bahwa kita harus selangkah lebih maju dalam belajarnya, begitu ya Bu ya. Nah, artinya kita lebih harus memahami regulasi-regulasi terlebih dahulu. Kemudian kita merangkul ya warga sekolah ya Bu ya, bukan hanya tim manajemen sekolah, bukan hanya gurunya, bukan hanya siswanya, tapi dia seluruh warga sekolah ya Bu ya. Nah, artinya setelah terjalin kolaborasi antara warga sekolah, nah mungkin dengan keputusan-keputusan yang mungkin melegakan ini, nah artinya program-program kita itu juga akan berjalan dengan lancar karena semua keputusan yang kita sampaikan itu adalah kesepakatan bersama, begitu ya Bu ya? Betul. Satu lagi tadi kekurangan Bu Liza, kepala sekolah atau pemimpin sekolah juga harus mau merefleksi diri. Itu tadi tambahannya lagi. Oke, berarti yang terakhir kita tetap juga harus merefleksi diri apa-apa yang sudah berjalan baik,